Oke, video ini aku khususkan bagi teman-teman yang masih menjadi reuploader, tapi sedikit info bahwa aku itu dulunya juga adalah seorang reuploader, dan kurang lebih sudah setahun aku udah memilih untuk mengupload video milik aku sendiri, atau bisa dibilang adalah video original. Dan aku menyadari bahwa mayoritas dari follower dan subscriber aku itu adalah teman-teman yang reuploader. Aku juga banyak kenal dengan para reuploader, bahkan kami juga masih diskusi setiap harinya. Maka dari itu, poin yang ingin aku sampaikan di sini itu bukan sama sekali menggurui, tapi hanya sebagai forum diskusi bagi teman-teman semua, dan teman-teman berhak memutuskan apakah teman-teman setuju dengan poin-poin yang ingin aku sampaikan, dan teman-teman juga berhak sepenuhnya untuk memiliki asumsi sendiri. Atau mungkin teman-teman ingin berdiskusi, teman-teman langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, dan yang akan kita bahas kali ini adalah hak kekayaan intelektual. Created by Ertin Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Bertemu lagi di channel Rio Ermanto. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang seperti apa sebenarnya hak kekayaan intelektual. Karena masih banyak di antara kita dan teman-teman kita lainnya itu masih belum terlalu paham tentang sebenarnya apa sih hak kekayaan intelektual itu, dan kenapa halaman kita selalu diciduk dengan permasalahan hak kekayaan intelektual. Dan ini tidak hanya satu atau dua kasus saja. Melalui DM Instagram atau kolom komentar YouTube aku itu udah banyak banget teman-teman yang mengalami permasalahan ini. Di awal aku udah sertakan beberapa screenshot terkait tentang teman-teman yang mengalami permasalahan hak kekayaan intelektual. Dan itu masih belum seberapa. Masih banyak lagi di kolom komentar YouTube maupun di DM Instagram aku teman-teman yang mengalami permasalahan yang sama. Belum lagi kasus original konten terbatas yang secara tidak langsung memiliki penyebab yang sama dengan kasus kekayaan intelektual ini. Lalu seperti apa detailnya? Kita akan langsung aja bahas dalam video ini. Kebetulan aku menemukan sebuah postingan di grup Facebook Adbricks Indonesia. Dan ini adalah salah satu grup Adbricks yang aktif di Facebook. Tapi ini bukan grup milik aku ya. Aku juga di sini hanya sebagai anggota. Jadi teman-teman yang berminat juga bergabung silahkan, dan ini free. Oke, dan yang ingin aku bahas kali ini adalah postingan dari Gan Masuri di grup Facebook Adbricks Indonesia. Dan BTW aku udah minta izin ke Gan Masuri dan juga grup Facebook Adbricks Indonesia untuk mengutip postingan dari grup ini. Dan kenapa aku tertarik untuk membahasnya? Ya, karena di sini ada beberapa poin-poin yang menurut aku sangat bermanfaat sekali. Yes. Dan aku tuh salut banget sama cara pemikirannya Gan Masuri, karena benar-benar detail, meskipun postingannya nggak panjang, tapi mengandung materi-materi yang sangat padat sekali ya teman-teman. Dan akan kita bahas kali ini. Oke, di sini Gan Masuri itu memposting yang reupload hati-hati ya, kena klaim hak cipta 3 kali auto rata kena banned. Monggo yang mau sombong karena reupload silahkan. 5 FP atau 5 halaman, saldo $60 lenyap, tapi sekarang udah move on. Kemudian di sini juga ada screenshot dari pesan yang dikirim oleh Facebook. Kita akan coba cek. Oke, dan detail dari screenshot ini adalah akun dari Gan Masuri itu telah dilaporkan sebagai pelanggaran hak kekayaan intelektual beberapa kali. Nah, di sini tuh aku juga mau jelasin bahwa hak kekayaan intelektual itu tidak selalu dipermasalahkan oleh Facebook saja. Jadi, ketika halaman teman-teman dianggap melanggar hak kekayaan intelektual, maka ada dua penyebabnya. Yang pertama, Facebook sendiri yang langsung mengklaim bahwa Gan bukan pemilik hak kekayaan intelektual yang sebenarnya. Lalu bagaimana caranya Facebook bisa melacak apakah kita memiliki hak kekayaan intelektual di setiap postingan yang kita upload? Menurut saya terlalu meremehkan Facebook kalau kita tidak mempercayai perusahaan sebesar Facebook memiliki mesin yang bisa mendeteksi bahwa video yang diupload bukan video original atau video yang melanggar hak kekayaan intelektual. Dan nanti kita akan bahas lagi lebih detail. Kemudian yang kedua, penyebab halaman teman-teman diklaim melanggar hak kekayaan intelektual itu adalah klaim dari si pemilik konten itu sendiri atau yang memiliki hak kekayaan intelektual dalam postingan tersebut. Dan penyebab yang kedua ini itu jauh lebih ringan dibanding halaman teman-teman langsung diciduk oleh Facebook. Karena apa? Karena ketika penyebabnya adalah diklaim oleh si pemilik konten atau si pemegang hak kekayaan intelektual, maka di situ nantinya teman-teman bisa bernegosiasi. Nanti di situ akan ada beberapa data dari si pemilik konten. Teman-teman bisa hubungi si pemilik konten, kemudian bernegosiasi agar si pemilik konten bisa memberikan lisensi videonya kepada teman-teman, atau agar si pemilik konten mencabut klaimnya. Dan ini aku udah pernah mengalami dari dua sisi. Sisi yang pertama, kita ditolak, kemudian halaman kita akan dianggap melanggar hak kekayaan intelektual. Kemudian sisi yang kedua, si pemilik konten memberikan lisensi videonya kepada kita. Otomatis halaman kita yang tadinya dianggap melanggar kebijakan itu bisa dipulihkan. Lalu apakah ada konten kreator yang ingin memberikan lisensinya secara percuma? Apalagi jenis konten yang mereka buat bukan konten yang tergolong biasa.
Nah, itu adalah posisi ketika teman-teman menjadi seorang reuploader. Nah, bagaimana apabila posisinya teman-teman adalah si pemegang hak cipta itu sendiri atau si pemilik konten itu sendiri, kemudian tiba-tiba ada yang mengklaim bahwa video yang teman-teman upload itu adalah miliknya. Teman-teman gak usah khawatir karena di sini teman-teman punya power sepenuhnya. Teman-teman langsung aja ajukan sengketa kalau memang teman-teman yakin bahwa video itu adalah video milik teman-teman sendiri. Untuk cara mengajukan sengketa, aku udah pernah bikinin video tutorialnya. Teman-teman langsung aja cek video yang ini atau langsung aja klik link atau kartu yang ada di atas ini. Dan kasus seperti ini aku udah pernah ngalamin beberapa bulan yang lalu. Video original yang aku miliki itu pernah diklaim oleh orang luar, dan orang yang mengklaim ini bukan orang yang biasa ya. Dengan halaman yang sangat besar, verified, channel YouTube yang subscribernya jutaan. Tapi karena aku yakin bahwa aku adalah si pemilik konten, maka aku ajukan sengketa. Tidak sampai dalam seminggu, maka mereka mencabut klaimnya. Dan untuk detail kasus ini, aku udah pernah bikinin videonya. Teman-teman bisa cek di video yang ini, atau teman-teman juga bisa langsung klik link yang ada di atas ini. Oke, kita akan coba cek komentar yang ada di postingannya Gan Masuri. Dari komentar yang pertama, editnya kurang rapi bang, makanya terkena copyright. Kemudian Gan Masuri membalas bahwa kena copyright sama diklaim orang itu beda. Video orang kalau kamu edit kayak apapun, kalau yang punya lihat tetap tahu kalau itu video dia. Nah, makanya kita harus paham tentang dua penyebab kenapa halaman kita diciduk oleh Facebook. Apakah langsung diciduk oleh Facebooknya atau diklaim oleh si pemilik hak ciptanya. Nah, di sini juga aku bakalan bahas tentang video orang lain yang kita edit, kemudian kita upload kembali. Apakah itu diperbolehkan oleh Facebook? Teman-teman gak usah bingung, karena Facebook sebenarnya sudah menjawab pertanyaan ini. Nanti buat teman-teman yang mau linknya, aku bakalan kasih di kolom deskripsi. Dan alangkah baiknya sebelum teman-teman memulai untuk menjadi konten kreator di AdBricks atau iklan in-stream, teman-teman udah baca semua rule atau kebijakan dari monetisasi Facebook. Nah, di sini Facebook mengatakan dengan jelas bahwa ingat, penggunaan konten milik orang lain tetap melanggar hak cipta meskipun yang pertama itu adalah memberikan kredit kepada pemilik hak cipta. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar bahwa nggak apa-apa upload video orang lain tapi kita taruh kredit si pemilik konten di video kita. Dengan tegas Facebook membantah asumsi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, menyertakan penafian bahwa Anda tidak bermaksud melanggar hak cipta. Jadi meskipun di deskripsi, di caption, teman-teman bilang bahwa tidak ada maksud untuk melanggar hak cipta, itu tidak bisa menyelamatkan postingan teman-teman tersebut dari klaim hak cipta Facebook maupun si pemilik konten tersebut. Kemudian yang ketiga, menyatakan bahwa hal tersebut adalah penggunaan wajar. Nah, ini seru nih, karena apa? Karena ini adalah salah satu senjata andalan dari teman-teman kita yang masih reuploader, yaitu menyatakan bahwa hal tersebut adalah penggunaan wajar. Dan kali ini kita akan simak seperti apa sih sebenarnya penggunaan wajar itu. Oke, dan kalau memang kita baca sekilas, memang terdengar bahwa reuploader itu diperbolehkan di penggunaan wajar, tapi kalau baca detailnya hasilnya akan berbeda. Di sini Facebook menegaskan di awal, meskipun sulit untuk mengetahui apakah penggunaan tertentu atas karya berhak cipta merupakan penggunaan wajar, undang-undang menerangkan beberapa faktor yang bisa Anda pertimbangkan. Dan ini sebenarnya tidak tetap karena bisa jadi beda negara itu beda rule-nya ya teman-teman ya. Yang pertama, tujuan dan ciri penggunaan, termasuk apakah penggunaan bersifat komersial atau untuk tujuan pendidikan nirlaba. Nah, di sini dijelaskan bahwa apakah penggunaan tersebut mentransformasi atau mengubah karya asli dengan menambah arti, konteks, atau ekspresi baru. Misalkan, menggunakan sebuah foto fashion, ya, ini kita gambarkan sebuah foto model. Untuk membahas banyaknya pengeditan di dalamnya, kemungkinan besar dianggap sebagai penggunaan wajar dibandingkan hanya mengunggah foto itu tanpa komentar. Nah, di sini aku akan mencoba untuk memperjelas. Misalkan ada sebuah foto dan foto tersebut memiliki hak kekayaan intelektual. Ketika teman-teman upload foto itu tanpa memberi narasi atau komentar yang lain, maka itu tidak bisa disebut penggunaan wajar. Namun, ketika yang teman-teman bahas itu adalah proses-proses pengeditan video tersebut, maka itu bisa jadi tergolong dalam penggunaan wajar. Tapi itu juga presentasinya kecil sekali dan masih tetap sangat beresiko. Kemudian, apakah penggunaan bersifat komersial atau murni pribadi? Penggunaan komersial atau yang seperti kita biasa lakukan untuk dimonetisasi atau untuk memperoleh laba kemungkinan kecil dianggap sebagai penggunaan wajar. Jadi kalau alasan dari teman-teman adalah penggunaan wajar tapi teman-teman memonetisasi video itu, maka kemungkinannya akan sangat kecil sekali dianggap bahwa penggunaan wajar.
Dan ini yang sering diplesetkan oleh beberapa orang dari teman-teman kita yang menjadi reuploader. Kemudian yang kedua itu sifat karya berhak cipta. Penggunaan karya faktual atau karya nyata seperti peta atau database kemungkinan besar merupakan penggunaan wajar dibandingkan dengan penggunaan karya dengan kreativitas tinggi seperti puisi atau film fiksi ilmiah. Dan ini sangat jarang sekali digunakan untuk membenarkan, membolehkan mengupload video orang lain. Kemudian yang ketiga, jumlah dan substansi bagian yang digunakan sehubungan dengan karya yang memiliki hak cipta secara utuh. Penggunaan sebagian kecil karya berhak cipta lebih mungkin dianggap sebagai penggunaan wajar dibandingkan menyalin seluruh karya. Namun, meskipun hanya sedikit, penggunaan itu kemungkinan dianggap tidak wajar jika yang digunakan adalah bagian terpenting yang inti karya tersebut. Dan ini adalah salah satu senjata rahasia juga bagi beberapa dari teman-teman kita yang reuploader, membenarkan asumsinya bahwa mengupload video orang lain itu diperbolehkan. Padahal di sini jelas dikatakan, meskipun hanya sedikit, di sini yang dimaksud sedikit adalah potongan videonya. Penggunaan itu kemungkinan dianggap tidak wajar jika yang digunakan adalah bagian terpenting, yaitu inti karya tersebut. Jadi meskipun hanya part kecil saja, kita bisa bilang bahwa beberapa detik saja, itu juga tidak menjamin bahwa bisa dianggap sebagai penggunaan wajar. Lalu bagaimana kalau teman-teman mengupload keseluruhan videonya atau hanya memotong beberapa partnya saja? Tentu tidak logis kalau teman-teman menggunakan alasan ini. Kemudian yang terakhir, yang keempat, efek penggunaan di pasar potensial atau nilai karya yang memiliki hak cipta. Nah, ini yang penting banget buat teman-teman. Akankah penggunaan itu menggantikan karya asli sehingga orang-orang berhenti membeli atau melihat karya berhak cipta tersebut? Jika demikian, penggunaan ini kemungkinan tidak dianggap wajar. Misalkan ada sebuah video sosial eksperimen, kemudian teman-teman ambil video tersebut, edit, seberapa jago teman-teman mengedit, meskipun teman-teman potong scan-nya, tapi intinya tidak merubah konteks dalam video tersebut, ya sama aja sosial eksperimen juga, maka itu sama sekali tidak dianggap penggunaan wajar. Jadi kalau nanti ketemu sama teman-teman yang reuploader terus bahas tentang ini, patahin aja. Teman-teman nanti bisa kasih linknya ini biar dia baca sendiri. Nanti juga aku bakalan kasih linknya di kolom deskripsi. Dan ini bukan asumsi aku sendiri dan juga kreator-kreator lainnya. Ini adalah pernyataan resmi dari Facebooknya. Jadi meskipun alasan kita adalah penggunaan wajar, memang ada kategori video yang bisa di re-upload, yaitu dengan menggunakan kategori penggunaan wajar. Tapi teman-teman bisa lihat persyaratannya. Bahkan peluang terkecilnya pun masih sulit untuk kita lakukan. Apalagi kalau kita menggunakan full durasi dari video tersebut dan kita menganggap bahwa video tersebut adalah penggunaan wajar. Kemudian yang keempat, tidak bermaksud untuk meraup keuntungan darinya. Jadi meskipun teman-teman bilang bahwa aku kan nggak monetize videonya, aku kan nggak ambil keuntungan dari videonya, tapi itu juga tidak bisa jadi pegangan untuk teman-teman untuk tidak diciduk oleh Facebook maupun diklaim oleh si pemilik konten. Kemudian membeli atau mengunduh konten tersebut, misalnya salinan DVD atau lagu dari iTunes. Oke, kalau ini sih jelas ya, fix bahwa ketika teman-teman membeli sebuah DVD misalkan, maka itu bukan berarti teman-teman menjadi pemilik hak cipta dari DVD tersebut atau dari video-video yang ada di DVD tersebut. Nah, selanjutnya ini yang ada di komentar pertama tadi, dan ini juga menjadi pegangan kuat juga bagi teman-teman kita reuploader yang lainnya juga. Memodifikasi karya atau menambah materi Anda sendiri ke dalamnya. Ya jelas ya teman-teman ya, di sini bahwa meskipun teman-teman memodifikasi karya tersebut atau menambahkan materi Anda sendiri ke dalamnya, itu tidak menjadi alasan juga Facebook tidak bisa menciduk halaman atau postingan teman-teman semua. Begitu juga dengan si pemilik hak cipta. Meskipun teman-teman mau ngedit sebagaimanapun, tapi ketika si pemilik hak cipta merasa bahwa video itu adalah video dia, maka dia akan mengajukan sengketa. Nah, kemudian teman-teman akan diberi dua pilihan. Apakah akan menerima sengketa tersebut, otomatis halaman teman-teman akan dianggap melanggar kebijakan, atau teman-teman akan melawan sengketa tersebut. Tapi yakinkah teman-teman bisa melawan sengketa tersebut, sedangkan si pemilik konten memiliki bukti otentik bahwa dia adalah si pemilik hak kekayaan intelektual, sedangkan teman-teman tidak memiliki bukti apapun. Dan hati-hati ketika ada sengketa, kita tidak boleh asal mengajukan banding atau melawan sengketa dari si pemilik konten tersebut apabila kita tidak memiliki bukti yang otentik. Karena ketika teman-teman tidak mampu memberikan bukti otentik, maka Facebook bisa memberikan hukuman atau sanksi kepada akun teman-teman. Oke, sampai di sini berarti fix ya, bahwa Facebook sendiri yang menegaskan bahwa meskipun Anda memodifikasi karya atau menambahkan materi Anda sendiri ke dalamnya, ingat, penggunaan konten milik orang lain tetap melanggar hak cipta.
Jadi ini bukan kata saya, bukan kata kreator-kreator yang lain, tapi ini adalah pernyataan resmi dari Facebook. Dan nanti teman-teman bisa kunjungi linknya untuk memahami lebih detailnya. Dan aku bakalan kasih linknya di kolom deskripsi. Oke, kemudian next, menemukan konten tersebut di internet, ya jelas. Kita nggak tahu sumber asal-usulnya, kemudian kita upload di Facebook, ya jelas. Dan ini sangat umum sekali bahwa ini melanggar ya. Kemudian yang selanjutnya, merekam konten itu ke perangkat perekaman milik Anda, misalnya dari film, konser, acara olahraga. Dan ini aku rasa juga semua orang juga sepakat bahwa hal seperti ini jelas dilarang oleh Facebook. Oke, dan kita akan kembali lagi ke postingannya Gan Masuri. Di sini sudah fix ya bahwa pernyataan yang mengatakan bahwa video yang diedit itu aman, itu tidak benar. Dan yang menyatakan itu tidak benar itu adalah Facebook sendiri ya, bukan para kreator, bukan aku juga. Tapi Facebook sendiri menyatakan dengan jelas bahwa hal ini tidak diperbolehkan. Oke, kemudian selanjutnya ada komentar dari Gan Agustiana. Jadi pelajaran berharga. Ya, aku rasa postingan dari Gan Masuri ini sangat berharga sekali, sangat bermanfaat sekali. Kemudian saya sangat suka penjelasannya, sangat menegaskan. Kemudian ada komentar lain lagi dari Gan Masuri yang aku apresiasi. Kalau punya konten ori mah mau main di mana saja enak aja bos. Benar banget, karena ketika teman-teman memiliki konten original, maka teman-teman bebas mau ngupload di mana saja. Mau ngupload di YouTube oke, Facebook oke, Instagram oke. Jadi dalam satu video itu teman-teman bisa memaksimalkan 3 platform sekaligus. Dan itu tidak akan bisa teman-teman lakukan apabila teman-teman adalah seorang reuploader. Kemudian komentar lain yang aku apresiasi adalah biar jelek asal ori bro, lebih baik jelek daripada nyomot. Ya ini aku setuju banget karena aku juga dulunya reuploader. Karena buat teman-teman yang mungkin juga pernah ngerasain, itu langsung tulis di kolom komentar ya. Ketika dulu teman-teman menjadi seorang reuploader, ada banyak hal yang teman-teman temukan, tapi tidak ada kepuasan. Namun ketika teman-teman mengupload video original, teman-teman dapat dolar sebanyak 0,02 saja. Itu nilainya jauh berbeda dengan hal-hal yang lainnya yang pernah teman-teman dapatkan dari reuploader. Karena ada nilai tersendiri yang teman-teman dapatkan yang tidak bisa dibandingkan dengan jumlah materinya. Tapi ada kepuasan tersendiri yang membuat kita nyaman meskipun nominalnya sedikit ya teman-teman ya. Kemudian ada juga komentar yang mengatakan bahwa kalau mau reuploader jangan dimonetisasi videonya. Ini jelas sudah kita bahas tadi ya. Kemudian dan jangan lupa cantumin sumbernya di komen sama di judulnya. Ini juga jelas sudah kita bahas tadi bahwa Facebook secara resmi menyatakan meskipun kita melakukan ini, kita tetap akan diciduk. Kemudian jangan diedit-edit juga videonya. Mau reupload pun tetap aman, nggak sampai ke ban. Dan ini udah terjawab sih. Meskipun kita mau ngapain, Facebook sendiri yang menyatakan bahwa meskipun kita melakukan hal-hal tersebut, itu tidak bisa juga menjadi pegangan kita bahwa kita tidak akan diciduk oleh Facebook. Oke, dan mungkin segitu dulu video kali ini. Nanti teman-teman pokoknya yang mau lebih detailnya itu bisa langsung join di grup Facebook @Bricks Indonesia. Dan terima kasih banyak untuk Gan Masuri dan juga Gan DPR TV yang udah mengizinkan aku untuk membahas postingannya di grup Facebook @Bricks Indonesia. Oke, jadi teman-teman mungkin segitu dulu video kali ini. Sedikit tambahan terakhir dari aku ya, bahwa ketika kita menjadi seorang content creator, akan banyak sekali hal-hal yang akan kita temukan yang selama ini tidak pernah kita duga-duga. Dan prosesnya insya Allah akan berjalan baik karena kita memilih untuk meninggalkan sesuatu yang tidak baik dan mulai melakukan sesuatu yang baik. Oke teman-teman, dan mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih banyak udah nonton dan minta maaf juga kalau ada yang tersinggung. Karena mau teman-teman konten kreator, mau teman-teman reuploader juga, sejatinya kita itu adalah satu keluarga, @Bricks Indonesia, iklan InStream Indonesia. Dan di balik perbedaan itu, mari kita saling bersatu. Dan kalau memang ada perbedaan, mari kita adu argumentasi dengan cara yang bijak, cara yang baik, tidak menggunakan kata-kata yang tidak layak. Oke teman-teman, segitu dulu video kali ini. Terima kasih banyak udah nonton. See you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created by Team Studio. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan lonceng pemberitahuannya untuk mendapatkan update video terbaru dari channel ini ya teman-teman ya. Subscribe.